Kita memasuki di video yang ke-6 akan membahas saham gorengan juga. Ini sih kalau video-video terakhir itu kita udah masuk ke sesi gorengan ya guys. Ada mesin yang pertama ini. Mesin itu gorengan juga sih. Menguat 0,43% untuk mesin. Untuk mesin secara daily technical indikator MACD dan RSI-nya masih menarik ya. Dia harusnya masih bisa ada potensi ke harga 480 sampai 500 kembali. Itu masih ada potensi ke sana. Selama dia masih di atas 450 itu. Selama masih di atas 450, mesin masih bagus. Selama masih di atas 450, mesin masih bagus gitu. Karena apa? Untuk mesin ini masih sideways ya. Dia itu habis turun dalam, otomatis dia sideways dulu dan ini bagus. Ini saham yang kayak gini bagus. Dia itu sideways, kalian ikut akum-akum saja. Secara daily mesin menarik ya. Harusnya ada project dia dinaikin dulu. Namun kalau kita melihat dari weekly-nya, MACD dan RSI-nya masih belum oke untuk weekly. Harapannya di 450, 454, 450 itu support yang tidak ditembus oleh mesin ya. Nggak boleh nembus. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba beli mesin, silahkan bikin area beli 470 sampai 460. SL-nya boleh di 450, TP-nya di 480, 490 sampai 500. Itu lumayan. Kalau teman-teman mau nyoba di mesin, silahkan buat swing boleh ini. Swing mesin boleh ya. Coba kita cek dari Broksum. Broksum pun Mamang AK ini. AK sudah mulai masuk untuk AK. Ini bandarnya masuk, bandar asing ya. Lumayan lah AK-nya masuk. Boleh dicoba. Lanjut ada GPSO. GPSO terkoreksi 4,12%. 4,12 ya bos. 12. Untuk GPSO secara technical daily dia kurang menarik, MACD-nya kurang oke, RSI-nya kurang oke. Dia ada potensi lanjut turun dulu ke harga 350. Kalau kita melihat dari polanya seperti itu, naik terus turun ya. Polanya indah buat teman-teman yang mau nyoba GPSO, tunggu di harga 360 sampai 350 gitu aja. GPSO tunggu di 360 sampai 350. Secara daily GPSO ada potensi turun. Kalau secara weekly GPSO memang masih sideways aja ya guys ya. Masih sideways, dia punya support kuat juga itu di 340. Supportnya agak kuat, berkali-kali dia uji support masih ketahan juga di situ. Jadi ini bisa jadikan harapan kalian untuk entry GPSO di 360 sampai 350 gitu. Silakan 360 sampai 350 itu area belinya GPSO. Target TP-nya balik lagi ke 370, 380 sampai 500. Itu untuk GPSO ya. Kalau dia itu sekali naik bisa ke 500, tapi enggak, bisa ke 400 dulu, mohon maaf. 500 terlalu jauh ya. 400 dulu. Ya. Area belinya 360 sampai 350. TP-nya boleh di 370, 380 sampai 400. Tuh, bebas kalian mau entry apa enggak. Yang jelas polanya menarik untuk GPSO. Seperti itu ya. Lanjut ada saham Koka. Koka Indonesia terkoreksi 3,70%. Koka ya. Untuk Koka harap dihindari terlebih dahulu, dia ada potensi lanjut turun kembali. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya pun kurang menarik ya. Tunggu di harga 75, kalian pantau harga 75. Kalau 75-nya jebol maka tunggu di harga 72. Itu potensi Koka lanjut turun dulu ke harga 75. Karena apa? Dia itu kan udah di sini nih. Dia itu akumnya di sini di 78 sampai 75. Terbang sampai kemana kemarin? 97.
itu lumayan tinggi loh guys, sampai 97. Lumayan, akhirnya bandarnya distribusi. Untuk Koka secara technical weekly juga kurang menarik. Buat teman-teman yang belum punya Koka, tunggu di harga 75 sampai 72. Itu Koka ya. 75 sampai 72, potensi kalau udah punya barang di 75 72, kalian SL-nya di 70, TP-nya boleh di 80, 85, 90. Tapi sabar ya. Untuk Koka harus bersabar. Mungkin gak akan minggu depan. Minggu depan mungkin masih untuk distribusi dan akumulasi minggu depan ya. Mungkin bisa jadi dikasih terbangnya pada minggu yang akan datang, minggu kedua lah. Kalau minggu besok itu nggak akan langsung terbang, enggak. Pasti bandarnya juga mau distribusi plus akumulasi juga. Seperti itu untuk Koka. Lanjut ada MLPL. Multipolar. Terkoreksi 1% ya. Sedikit aja ini sih. MLPL ini terkoreksinya. Untuk MLPL kurang menarik ya. Ada potensi lanjut turun lagi. Selama dia nggak jebol 104-103 menarik. Kalian boleh amati di harga 104-103. Turun potensi ke situ. Ya, semoga aja nggak jebol ini. Kalau jebol bahaya. MLPL kalau jebol 104-103 itu bahaya. Bisa lanjut turun ke harga 100, bahkan apesnya bisa ke 90-an lagi. Itu yang bahaya ya. Melihat dari MACD dan RSI-nya juga memang kurang oke untuk multipolar ini secara technical daily. Kalau melihat secara weekly, ya MLPL dia koreksi sehat, dia ketahan juga di 104, ada support. Semoga aja nggak jebol itu. 104, 103, 101 itu harga-harga yang tidak boleh ditembus oleh MLPL. Kalau melihat dari weekly, MLPL ada potensi kalau melihat dari weekly ya. Berarti ini target mingguan MLPL. Dia ada potensi naik dulu ke harga 109. Kalau jebol 109 bisa ke 115 sampai 120 sampai 130 pun bisa. Tapi nggak akan secepat itu ya guys. Karena MLPL ini bisa dikatakan gorengan, tapi gorengan yang nggak terlalu gurih untuk di scalpingin ya. Itulah MLPL. Buat teman-teman yang belum punya barang, silahkan kalau suka MLPL antri beli di 106 sampai 104, SL-nya boleh di 102, target TP 110, 115, 120 sampai 130. Gitu aja untuk MLPL. Lanjutkan ada Diva. Nah, ini Diva ini gorengan ini. Udah gorengan zombie pula. Diva ya. Diva di harga 100 sekarang. Untuk Diva secara weekly MACD-nya menarik, RSI pun masih oke, dia masih punya potensi lanjut naik kembali ke harga 105 sampai 110. Itu targetnya Diva. Namun buat teman-teman yang belum punya barang, jangan beli dulu. Jangan beli karena secara daily-nya dia ada potensi turun. Ada potensi turun, kalau dia jebol 99 maka lanjut turun ke 92. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba entry Diva, coba entry-nya di 92 sampai 88. 4 tick ya entry-nya. 92 sampai 88. SL kalau dia closing di bawah 88 gitu untuk Diva. Karena bahaya juga ini, bahaya. Hati-hatilah. MACD-nya udah nggak bagus, RSI juga udah nggak bagus. Ya itu kurang menarik untuk sekarang ya. Kalau mau lebih aman lagi ya tunggu di harga 80-an lagi. 80 sampai 70-an lagi itu lebih aman untuk Diva-nya ya. Kalau sekarang memang masih belum aman. Tunggu koreksi dalam dulu untuk Diva seperti itu. Lanjut ada GZCO. GZCO dia terkoreksi 1%. Ini saham yang sedikit lelet juga, GZCO. Tidak disarankan membeli kalau teman-teman yang otaknya scalping. Kalau melihat dari polanya dia naik turun, maka ada potensi dia turun dulu ke harga 94.93.
Oh enggak, iya 9492 lah ya. 9492. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba beli GZCO, silahkan bikin area belinya di 94 sampai 92, SL-nya di 90 atau di 89. Target TP bisa ke 100 lagi. Tapi balik lagi ya, teman-teman yang tidak sabaran, teman-teman yang nggak sabaran di GZCO itu kalian nggak bakalan enak, nggak bakalan nyantai, nggak bakalan sabar gitu ya. Jadi saya nggak menyarankan, kalau teman-teman yang suka scalping itu nggak menyarankan beli di sini. Ini cocoknya untuk swing saja. Swing kalau mau di 94 sampai 92, SL-nya di 90, target TP-nya boleh di 97, 100 sampai 105. Itu untuk GZCO ya. Silahkan yang suka aja. Saya nggak nyuruh kalian. Oke, lanjut ada Chen. Untuk Chen dia terkoreksi 1,79%. Chen ini saham apa ya? Saya sedikit cerita Chen. Chen itu sedikit keren ya. Saham yang lumayan oke, lumayan keren loh. Dia sempat masuk FCA juga, tapi dikerek tinggi banget. Luar biasa. Untuk Chen, dia ada potensi turun dan nggak boleh jebol 108. Hati-hati untuk Chen ya. MACD dan RSI udah kurang oke. Yang penting nggak jebol 108. Kalau dia jebol 108 maka hindari dulu, maka bisa dalam ini. Bisa dalam. Kalau jebol 108 bisa ke 96, apesnya malah bisa ke 88. Itu untuk Chen ya. Hati-hati. Melihat dari technical daily dia ada potensi turun dulu, tapi turunnya paling ke 108 terus mantul lagi. Buat teman-teman yang belum punya Chen, mau nyobain silahkan di harga 110 sampai 108, SL-nya di 106, target TP di 115, 120 gitu dulu untuk Chen ya. Kalau mau nyoba, kalau mau menghindari itu lebih bagus. Kalau mau menghindari, karena saya juga lebih menyarankan kalian hindari dulu untuk Chen. Tunggu saja di harga 100-an malah lebih enak. 100 sampai 96 ya kalau mau. Karena secara technical weekly Chen ini kurang menarik, MACD dan RSI-nya pun sedikit beresiko. Seperti itu untuk Chen ya. Oke, untuk Chen mungkin itu jadi saham terakhir di video yang ke-6. Sampai jumpa lagi di video yang ke-7. Masih ada terakhir satu video lagi. Oke.